Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Yustiawan. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang ilmu politik dan ilmu ekonomi. Langsung saja saya akan bahasnya. Banyak orang yang selama ini salah memahami ekonomi politik, yaitu menganggap ekonomi politik sama dengan politik ekonomi, dan juga mengasumsikan bahwa ekonomi politik adalah integrasi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Menurut Erani, perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ekonomi murni adalah pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Konsep ekonomi politik muncul pada abad ke-18 yang ditandai dengan terjadinya pergeseran istilah dari ekonomi menjadi ekonomi politik. Istilah ekonomi diambil dari konsep Yunani yang berarti manajemen rumah tangga. Sedangkan ekonomi politik dimaksudkan sebagai manajemen tentang urusan ekonomi dalam sebuah negara. Menurut Corporaso dan Levine, terdapat dua definisi umum tentang ekonomi. Yang pertama itu ada definisi dari Alfred Marshall dalam buku karyanya berjudul Principle of Economics. Dan yang kedua itu ada Lionel Robbins, yang mana bukunya berjudul An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, yang ditulis pada tahun 1932. Bagi Corporaso dan Levine, definisi dari Marshall adalah selaras dengan ide bahwa kegiatan ekonomi sebagai penyediaan sarana material untuk memenuhi kebutuhan. Secara etimologi, ekonomi politik berasal dari dua suku kata, yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi politik memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi murni. Oleh karena itu, secara umum kajian ekonomi politik adalah mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Proses ekonomi dengan pendekatan setting politik ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan politik ataupun pendekatan ekonomi. Corporaso dan Levine memperkenalkan pandangan baru tentang hubungan antara politik dan ekonomi. Dalam penjelasan tentang penerapan atas pendekatan ekonomi, terdapat politik lebih membatasi diri dengan membahas tiga pendekatan ekonomi, yaitu yang pertama, teori pendekatan pilihan publik, yang kedua, analisis ekonomi terhadap kebijakan, dan yang ketiga, analisis ekonomi terhadap institusi. Teori pilihan publik masih relatif baru dibandingkan dengan teori ekonomi lainnya, karena sebagian dari kontribusi bagi teori ini berasal dari literatur tentang keuangan publik era tahun 1950-an. Analisis ekonomi terhadap kebijakan dimulai setelah analisis pilihan publik selesai dilakukan. Sedangkan teori pilihan publik adalah metode yang menggabungkan pilihan individu dalam fungsi kesejahteraan sosial dan pilihan publik. Analisis ekonomi terhadap institusi memfokuskan pada cara institusi bisa memupuk perilaku instrumental untuk mencapai tujuan. Dan komparatif mengurangi atau menambah biaya transaksi dan memberikan landasan organisasional bagi produk dan pertukaran. Menurut Corporaso dan Levine, pendekatan ekonomi terhadap politik telah memaksa para analisis untuk mendisagregasikan negara menjadi beberapa komponen dan proses, kemudian memfokuskan telaah mereka terhadap berbagai komponen dan proses itu. Pendekatan ekonomi terhadap politik semacam ini memiliki banyak kegunaan, tetapi bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Yang mana di sini kelemahannya ada tiga. Yang pertama itu, apakah politik dalam konteks demokrasi dapat dideskripsikan dengan lebih baik dengan memfokuskan pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai warga negara.
ataukah dapat dideskripsikan lebih baik dengan memfokuskan pada jenis-jenis kegiatan yang dilakukan warga negara. Yang kedua, terletak pada penjelasan tentang institusi dan perubahan institusi. Yang ketiga, hubungan antara institusi dan pilihan. Yang poin A, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Jika ditinjau dari segi kehidupan masyarakat, pengaruh ilmu ekonomi, politik, dan ekonomi jelas saling bergantung. Keduanya saling membutuhkan. Para pemikir dahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik. Dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya pada beberapa titik, yaitu titik penghasilan dan titik penyaluran kekayaan yang sangat besar. Pengaruhnya dalam pemerintah. Dari beberapa negara, pengaruh yang besar terletak pada pertumbuhan ekonominya. Eratnya hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik memunculkan ilmu baru, yaitu ilmu ekonomi politik. Ekonomi politik mengkaji dua jenis ilmu, yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik. Fokus studi ekonomi politik adalah fenomena ekonomi secara umum yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor ekonomi dan faktor politik. Upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik tidak terlepas dari sistem ekonomi negara yang bersangkutan. Selain itu, munculnya aliran merkantilisme sebagai aliran perekonomian yang bertujuan memperkuat negara dengan jalan mengonsolidasikan kekuatan dalam perekonomian, menunjukkan hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tersebut. Negara berkembang, negara mempunyai tugas yang relatif lebih banyak dan berat dalam sektor kehidupan, terutama dalam sektor perekonomian. Dengan pesatnya berkembangnya ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama ilmu politik dan ilmu ekonomi semakin dibutuhkan untuk menganalisis siasat pembangunan nasional. Hubungan ekonomi dan politik tidak pula dari aspek sejarah ataupun peran ekonomi dalam politik dan sebaliknya. B. Sistem kekuasaan negara. Kekuasaan suatu negara sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, yakni kekuasaan legislatif. Kekuasaan yang melekat pada negara yang dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan atas beberapa tingkat pemerintahan. Yang kedua, secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. John Locke adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisah kekuasaan negara. Ia membagi kekuasaan negara menjadi 3 bidang, yaitu legislatif, yaitu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. C. Implementasi kebijakan pemerintah. Implementasi adalah pelaksanaan dari segala sesuatu yang telah ditetapkan dan menerima segala akibat atau dampak setelah dilaksanakan. Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat 3 unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Tarwiyah, yaitu yang pertama, adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Yang ketiga, target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut. Demikian pembahasan teori tentang ilmu politik dan ilmu ekonomi. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.